bersama saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang trakeitis. Trakeitis ini merupakan peradangan dari trakea. Trakeitis bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. Pada trakeitis bakteri disebut juga dengan trakeitis pseudomembran atau laryngotracheobronchitis membranosea. Ini yang biasanya trakeitis ini banyak merupakan gabungan dari terusan dari laringitis akut ya. Trakeitis ini penyakit yang berpotensi mengancam nyawa karena lokasi yang infeksi adalah di daerah subglotis sehingga dapat menyebabkan obstruksi pada jalan napas bagian atas. Etiologinya yang paling umum adalah Staphylococcus aureus atau yang disebabkan oleh infeksi saluran napas sebelumnya. Trakeitis bakterial ini merupakan komplikasi dari infeksi influenza, walaupun jarang ya. Trakeitis yang paling serius adalah pada anak-anak karena ukuran saluran napasnya relatif kecil serta mudah terjadi penyempitan oleh pembengkakan. Patogenesis dari trakeitis merupakan adanya kolonisasi bakteri pada spesies bakteri saluran pencernaan bagian atas. Beberapa di antaranya merupakan kuman yang berpotensi sebagai kuman patogen, misalnya Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, bakteri enteritik gram negatif, Pseudomonas aeruginosa. Kolonisasi seperti itu dapat meluas ke dalam trakea. Kolonisasi bakteri pada trakea ini dapat terjadi dalam 24 jam setelah lahir, bahkan pada bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 31 minggu. Trakeitis ini adalah infeksi di daerah subglotis dan bisa berlanjut hingga terjadinya obstruksi jalan napas yang dapat mengancam nyawa terutama pada anak-anak. Trakeitis bakteri diyakini berasal dari infeksi bakteri yang didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas oleh virus. Diagnosisnya, kita harus melakukan anamnesa, jadi riwayat penyakit ini sangat penting ya. Perjalanan penyakit trakeitis bakterial kemungkinan akan terjadi setelah seseorang mengalami infeksi saluran napas atas. Jadi anamnesisnya harus mendetail supaya kita bisa tahu penyebabnya apa. Gejala awal dapat berupa batuk, pilek, demam ringan. Setelah 2 hingga 5 hari dapat berlanjut dengan gejala yang lebih berat, disertai dengan obstruksi saluran napas. Dapat berupa demam tinggi, batuk berat yang dalam, serta sulit bernafas, mengi, hidung yang cyanosis, serta ditemukan stridor. Merupakan tanda infeksi serius dan obstruksi saluran napas parsial yang bisa mengancam jiwa. Trakeitis ini gejala lokalnya seperti suara parau, kasar atau susah keluar ya suaranya, atau cenderung suaranya jadi lebih rendah dan tidak biasa apabila tidak bersuara atau bahkan tidak bersuara sama sekali. Hal ini terjadi karena gangguan getaran serta ketenggangan dalam pendekatan kedua pita suara kanan dan kiri. Sesak nafas dan stridor, nyeri tenggorok seperti nyeri telan atau berbicara, gejala radang umumnya seperti demam atau malaise. Batuk kering yang lama-lama disertai dengan dahak kental. Gejala common cold seperti bersin-bersin, nyeri tenggorok hingga sulit menelan, sumbatan hidung, nasal congestion, nyeri kepala, batuk, demam dengan temperatur yang mengalami peningkatan dari 38 derajat Celcius, serta dapat menimbulkan obstruksi jalan nafas apabila ada edema laring, disertai dengan edema subglotis yang terjadi dalam beberapa jam. Biasanya sering terjadi pada anak-anak berupa anak menjadi gelisah, nafas berbunyi, atau seperti sesak nafas ya, jadi kekurangan air, kekurangan udara, atau biasanya kita sebut air hunger. Sesak semakin lama akan bertambah berat. Untuk diagnosis bisa dilakukan fototorak atau X-ray polos leher dengan posisi anterosuperior, maka akan didapatin penyempitan subglotis atau staple sign, udara trakea atau batas trakea yang tidak teratur, itu biasanya kita sebut sebagai candle dripping sign. Kadang-kadang temuan radiologi lebih mengarah ke pneumonia. Staple sign adalah penyempitan dari bagian subglotis atau trakea pada fototorak AP atau posisi posterior anterior. Fototorak lateral dapat memperjelas penyempitan pada daerah subglotis trakea
hipofaring yang ballooning. Gambaran ini patognomonik untuk Croup, yaitu memiliki gejala klinis yang sangat jelas. Untuk diagnosis bisa dilakukan bronkoskopi ya. Gambarannya akan tampak peradangan trakea, penyempitan subglotis, adanya sekresi trakea purulen dan pseudomembran. Itu merupakan diagnosis yang penting. Pengambilan sampel untuk kultur dan uji sensitivitas antibiotik biasanya dilakukan pada saat bronkoskopi. Bronkoskopi terapeutik juga dilakukan untuk melakukan trakea toilet atau mengupas membran-membran yang bersifat purulen ya. Bronkoskopi juga membantu untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti epiglotitis. Tata laksananya adalah menjaga saluran napas bagian atas. Kalau ada obstruksi napas jalan atas, terutama pada anak-anak yang diduga menderita tracheitis bakteri, sebaiknya langsung dirawat di unit perawatan intensif atau ICU. Pada kondisi tertentu, bakteri tracheitis perlu diintubasi. Suction berulang diperlukan untuk sekresi yang sekretnya yang tebal sekali atau kental ya, kecenderungan mereka akan membentuk kerak sehingga menimbulkan sesak nafas. Apabila perlu, maka harus dilakukan tracheostomi dan pemberian antibiotika. Pilihan antibiotika empiris harus mencakup gram positif dan gram negatif. Biasanya akan digunakan antibiotika spektrum luas. Misalnya golongannya amoxicillin clavulanat, cefuroxim, ampicillin subactam, atau apabila sesak maka dapat dibantu dengan epinefrin atau kortikosteroid nukleat. Terima kasih.